dan berada di dalam agamanya. Selawat beriringi salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memberikan berbagai macam pedoman hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memahami kemana kita sebenarnya akan hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah gebih nasihat pada seorang sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah ataupun manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang harus kamu jaga adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat sira sahabat, dan ia juga merupakan peringatan bagi kita yang mandum yang kata mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemantang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu bukan bersumber dari hawa nafsunya, akan tetapi yang malum-malum adalah firman adapun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda adalah waktu yang mana pada saat itu kita masih memiliki kekuatan, badan kita masih sehat, mata kita yang mantang terang, pendengaran kita yang pun mantang jelas, kaki talangkah luhur saja je, tuut golong sakit, kiing pun golong sakit, mandum mantang sehat. Maka kepegah ni Nabi yang harus mampu kita yang jaga. Bukan hanya mampu kita jaga supaya tidak sakit, tapi yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa muda yang harus mampu kita yang pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena masa mudanya akan menentukan masa tua seseorang. Apabila seseorang itu masa mudanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya, maka insya-Allah masa tuanya pun dia akan terbiasa dengan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, apabila masa muda jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan larangan-larangan Allah, maka baik hireun tu rayong. Otakalan urang ka Tuhan pun
mantang ke pebut, but yang biasa ke pebut, oh mati mudah. Allah bisa karena biasa. Karena katanya menyohana berubah umum diup peluk. Menurut penelitian ini kebanyakan manusia tidak akan mampu berubah lagi. Kalau umur sebelum 40 tidak bisa merubah menjadi orang yang baik, maka jangan harap setelah berumur 40 akan menjadi orang baik. Kalau umur sebelum 40 tidak bisa melaksanakan salat berjamaah wajib di masjid, maka beta harap di atas umur 40 akan sanggup saja masjid, tidak akan sanggup. Makanya Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul itu pada umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun itu orang sudah berkarakter. Kaji kutifut. Memang orang yang gad, maka tifut kan akan gad. Namun memang orang yang hanagat, kejaga yang hanagat tapi maka akan terjadilah dia sifat yang tidak baik. Maka di bahiran tu orang umur kali 50, 60 bahkan 70 memasjid hendak depan. Beribadah dia tidak tahu. Itu disebabkan karena dia memang sudah berkarakter. Memang kawat tak roh kalian kata pudra kalian memang dari muda ke kon. Dihana dong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dumnale durun da umu ka Tuhan orang mentang sibuk dalam berbagai macam permainan anak muda. Bahkan orang Tuhan sibuk dengan HP, main game online yang kedua. Umur ka dia tu himang peluk. Ya hana puhireun. Karena memang masa muda aja mun lagi nya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingat jaga masa muda. Artinya biasakan amalan-amalan yang baik di masa mudamu. Karena masa muda juga nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Dami. Kemana kita bawa masa muda itu? Allah nanti akan meminta pertanggungjawabannya. Daja. Dan di antara yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat adalah seorang pemuda yang mana masa mudanya itu dia selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu terikat dengan ibadah, hatinya itu terikat dengan tempat-tempat beribadah. Hatinya itu terikat dengan masjid. Itu masa muda yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepadanya, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wate sehat ngiu jaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya katanya terus wate sakit baru talake bu sehat. Wate sehat tua yang diu jaga oleh Nabi adalah waktu sehat itu juga sama dengan waktu kita muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua buah nikmat yang sering manusia itu lalai. Nikmatani maghbunan fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia itu lalai. Kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehatnya cukup le orang yang lalu. Gebi sehat mata oleh Allah,
Cukup le urang lalu, dipelalu mata sehatnya melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Jarang dipergunakan untuk melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oh, gebi badan sehat, uot sehat. Tablet manusia dipergunakan. Dilangkahkan kakinya pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai. Cukuplah orang gebi Allah akai sehat. Namun dengan akai sehat dan cukup banyak manusia tidak mampu dia pergunakan akal sehatnya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179 Allah berfirman, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami akan penuhi isi daripada api neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Yang pertama adalah karena manusia Allah memberikan kepadanya qulub, hati, akal sehat. Namun kata Allah, la yafqahuna biha, dia tidak bisa memahaminya. Gebi akal sehat oleh Allah tidak bisa memahami ayat-ayat Allah hana wate. Untuk tak pahami Al-Quran hana wate. Tapi untuk baca Quran nyanna wate. Untuk tak kalan HP menjum-jum mureo nyanna wate. Tapi untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nyan hana wate. Na pengajian hana wate tak ikut. Tapi nawate duduk bawa warung kopi menjum-jum nyan nawate. Jadi waktu sehat itu tidak sanggup dia pergunakan. Kemudian Allah berikan lagi sehat matanya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Gebi mata oleh Allah namun tidak bisa dia melihat. Gebi mata sehat hanya di kalangan yang gak-gak. Hanya di kalangan hal-hal yang Allah ridai. Oh tahu yang gak-gak yang hanagat mata hati. Yang bangat si tahu yang hanagat. Saya tahu yang hanagat nian tu yang tahu lebih-lebih. La yubsiruna biha. Walau azanun la yasma'una biha. Menansi gebi pendengaran yang sehat ya Allah. Gleh. Duh tak dengar, lumpur duh tak dengar. Namun tak sanggup kita mendengar ayat-ayat Allah. Tidak sanggup kita mendengar nasihat-nasihat yang akan menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gepegah orang yang laginya adalah ulaika kal an'am. Yang gepegah oleh Allah persih lagi binatang ternak. Lagi lumo, lagi kameng, lagi manuk, lagi itik. Karena itik je na pendengaran tin, na pelihatan tin, na ate tin. Tapi Bandung tidak bisa memahami. Maka di behirun di kameng hana ibadatnya hana irun. Karena memang lagi yang dibuat oleh Allah. Makanya apabila anak manusia lagi yang bersamalah oleh Allah, lagi binatang ternak, bahkan Allah melanjutkan balhum adall, bahkan manusianya lebih sesat, lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Bahkan karena Allah memberikan akal fikiran kepadanya. Sedangkan binatang Allah hanya memberikan kepadanya hawa nafsu, namun Allah tak memberikan kepadanya yang namanya akal pikiran. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Jaga waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Rezeki yang Allah gebi bak selera urungnya, yang diu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang diu jaga lah mati kata baik diculik kok. Namun diu jaga di sini adalah yang dimaksudkan harus mampu kita membelanjakan,
harta yang Allah titipkan itu di jalannya, sehingga katanya tengah oh gatin tu hana telah nya urangnya oh hotel kaya krit menang gatin baru diingat untuk sedekah. Uman tengkira ji lung lagi baru ji nya kan kaku sedekah, tapi oh hotel gebi oleh Allah Subhanahu wa taala mata kaya jamun dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hana mandum urang Allah gebi lebih harta. Hana mandum. Hanya sebagian. Mungkin menansi dalam sebuah keluarga hana mandum gebi kita kaya. Na sebuah keluarga pedronya hana gebi kaya mampu dro. Paling na gebi kaya oleh Allah siro dua ro, yang dua ro tu gebi gasin. Bahkan supaya orang yang Allah berikan kekayaan ini dia yang mampu memberikan kepada orang yang lain. Makanya Allah perintahkan sedekah yang paling baik itu adalah pada ahli qurba, pada orang-orang yang terdekat, yang tua mentanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat yang Allah perintahkan pada kita untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah hartamu itu di jalan Allah. Bahkan sebelum kematian itu datang menjemputmu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang menjemputmu. Karena kalau sudah kematian datang tidak ada lagi artinya. Namun Allah Subhanahu wa taala nanti akan gepudih pahala sedekahnya. Maka di saat Allah gepudih pahala sedekah dan baru dia ada melakai Allah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau menunda memberikan kepadaku sebentar saja kehidupan lagi, aku ingin berinfak dan aku ingin menjadi hambamu yang soleh. Tapi sayang ji, bahasanya keluar tatkala kematian telah datang. Mau mandang muda, kau gebi kesempatan oleh Allah dua tu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa faraghaka qabla syaghlika. Jaga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Faragh, kesempatan yang masih Allah berikan hari ini kepada kita, yang tidak ada satupun yang menghambat kita untuk melaksanakan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Uronyo nanggro katanya tempat katanya tinggal cukup aman. Berbagai macam kesempatan bisa kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Hana urung yang tham katanya orang untuk beribadah. Hana yang tham katanya jah masjid, hana yang tham katanya bersedekah, hana. Tidak ada yang melarang kita mengatakan yang baik-baik, amal ma'ruf nahi mungkar, tidak ada. Ini adalah kesempatan. Kesempatan yang baik. Baik tengah menang gebi kesibukan oleh Allah dengan berbagai macam kesibukan, baru katanya tak inginkan guna kesempatan. Kesempatan itu tak pernah Allah berikan dua kali kepada kita di dunia ini. Hanya sekali Allah memberikan kesempatan kepada kita. Makanya nasihat yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Jaga masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Masa hidup hanya 3 kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya harus mampu mempergunakan masa hidup di dunianya yang hana trip. Hidup di dunia hanya sebentar. Tiat sajanya hanya tempat persinggahan sebentar untuk menuju kepada kehidupan yang masih sangat panjang. Karena hidup budayanya masih cukup panjang mentang. Apakah kita akan sampai ke syurga ataupun sampai ke neraka? Na'udzubillah. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah puji kepada kita daripada azab api neraka. Namun untuk terus buat syurga dan neraka yang cukup trip mentau. Belum lagi kita yang akan hidup di alam kubur, ini butuh persiapan. Semakin panjang perjalanan yang akan kita tempuh, maka perbekalan pun itu dibutuhkan juga banyak.
Makin jauh saja, maka perbekalan pun harus makin le. Yang pulang kita akan menjalani kehidupan yang sangat-sangat jauh. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulianya harus mampu menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi khatib sendiri dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabatnya dan nyo juga merupakan untuk kita mandum selaku umatnya dan bisa bermanfaat bagi kita nyo. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا